Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 126 hingga 127 bagian Ayo Bereksplorasi. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini judulnya D. Menyelesaikan masalah terkait pertidaksamaan linier satu variabel. Ayo bereksplorasi. Pertidaksamaan juga sering dijumpai dalam masalah sehari-hari. Perhatikan masalah berikut. Kalian harus berusia di bawah 16 tahun untuk menjadi pramuka penggalang. Ketika masuk jenjang SMP dan belajar selama 3 tahun ini, maka kalian masih memenuhi syarat untuk menjadi anggota pramuka penggalang. Permasalahan di atas mungkin tanpa kesulitan dapat diubah menjadi bentuk pertidaksamaan linier. Jika X adalah usia kalian sekarang, bentuk pertidaksamaan mana yang menunjukkan bahwa kalian memenuhi syarat untuk menjadi anggota dari 4 pertidaksamaan berikut yang mengilustrasikan masalah di atas? Apakah yang A, X tambah 3 lebih dari 16, atau yang B, X tambah 3 kurang dari 16, atau yang C, X tambah 3 lebih dari sama dengan 16, atau justru yang D, X tambah 3 kurang dari sama dengan 16. Oke, jadi kita disuruh memilih ya, mana di antara 4 ini yang menunjukkan bahwa kalian memenuhi syarat untuk menjadi anggota pramuka penggalang. Maksudnya kayak gitu. Sebelum kita pilih ya, sebelum kita jawab, sekalian aja kita baca dulu perintah di halaman 127. Nah, ini di halaman 127-nya kita ditanya, bagaimana cara kalian menjelaskan bentuk pertidaksamaan di atas? Pertidaksamaan manakah yang tepat untuk memodelkan pada ilustrasi sebelumnya? Terus, tentukan nilai X yang sesuai. Nah, untuk memahami bagaimana menjawab pertanyaan yang diberikan, kalian dapat mempelajari bagian ini. Oke, kalian bisa aja mempelajari bagian yang di bawah ini ya, bagian tahukah kalian. Tetapi kali ini Kak Sari mau langsung aja bantu kamu memahami bagaimana sih untuk menyelesaikan permasalahan di halaman 126 tadi. Oke ya, kita kembali lagi, kita lihat pilihannya. Pilihannya tadi ada 4 ya, A, B, C, dan D. Oke, di sini kita tadi diberitahu bahwa X-nya itu adalah usia kalian sekarang, ya. Atau kalau kamu lebih mudah membayangkannya, anggap saja X ini sebagai usia kamu ketika duduk di bangku SMP. Nah, kalau kamu duduk di bangku SMP, umumnya itu kan berusia berapa, Dek? Ada yang 13, ada yang 14, ada yang 15 gitu ya. Ada juga mungkin barangkali teman-temanmu yang lebih muda dari itu ketika masuk SMP. Barangkali dia masuk SD-nya lebih cepat atau ikut program percepatan kayak gitu kan, jadi bisa lebih muda ya. Nah, kalau umumnya SMP itu taruhlah di usia 13, 14, 15 ya. 13-nya pas kelas 7, 14-nya kelas 8, 15-nya kelas 9 gitu ya. Nah, sekarang kalau kita masukkan ke permasalahan ini, kalian harus berusia di bawah 16 tahun. Ada kata kuncinya di bawah. Di bawah 16 tahun itu berarti kurang dari 16 tahun atau lebih dari 16 tahun. Namanya juga di bawah, berarti kan kurang dari 16 tahun. Berarti kalau kurang itu kita tulis tandanya kayak gini kan? Usia kita nanti atau usia kalian ya, bukan usianya Kak Sari ya. Usia kalian nanti harus kurang dari 16 tahun. Nah, ini usia saat kapan? Usia saat masuk SMP. Makanya Kak Sari tulis X-nya agak jauh di situ. Terus katanya tadi, ini loh Dek, ketika masuk jenjang SMP, ya kan berarti X tadi ya, dan belajar selama 3 tahun ini, ya kan belajar selama 3 tahun otomatis kan usia kalian bertambah 3. Bener dong ya? Berarti X tambah 3.
Nah, ini sudah sempurna. X ini usia kalian, jadi bisa macam-macam ya, yang tadi Kak Sari sebutkan, bisa 13, bisa 14, bisa 15, atau bahkan lebih muda ya. Nah, tapi hati-hati, ini tuh ketika baru masuk SMP. Nah, harus ditambah 3 karena kan di SMP itu kan umumnya 3 tahun ya. Nanti usianya itu harus tetap kurang dari 16 tahun untuk memenuhi syarat menjadi pramuka penggalang. Penggalang ini memang pramuka yang di jenjang SMP. Nah, kira-kira X-nya ini bisa diisi berapa? Kalau misalnya kamu yang masuk SMP-nya usia 12 tahun. Berarti pas masuk 12 tahun itu sudah bisa jadi pramuka penggalang belum? Bisa, karena 12 tahun itu kan kurang dari 16 tahun ya. Nah, 12 tahun waktu kelas 7, waktu kelas 8 berarti 12 ditambah 1, berapa Dek? 13. Nah, 13 tahun pun masih memenuhi syarat ya. 13 tahun kan kurang dari 16 tahun. Dan seterusnya, kira-kira X-nya ini berapa sih? Kayak gitu. Ya udah, langsung aja. Berarti X, terus ini tanda kurang darinya kita tulis ulang, 16-nya ini juga kita tulis ulang. Nah, yang ini aja kita pindahkan. Positif 3-nya pindahkan ke sini. Ingat, kalau tanda positif dipindah ruas itu berubah menjadi tanda negatif. Jadinya nulisnya negatif 3, atau nanti dihitungnya ya 16 kurangi 3. Berapa 16 kurangi 3? 16 kurangi 3 adalah 13 ya kan? Berarti X-nya harus kurang dari 13. Berapa sih kurang dari 13 itu? Bisa 12, bisa 11, bisa 10, bisa 9, dan seterusnya. Tapi hati-hati juga, ini harus pakai logika. Kan nggak mungkin ya kalau masuk SMP itu umur katakanlah 8 tahun. Mungkin nggak ada anak yang usianya 8 tahun masuk SMP. Kan ya nggak mungkin. Sepinter-pinternya anak itu ya 8 tahun pantasnya masih di SD lah ya. Pokoknya di sini kita udah jawab deh. Jadi persamaan atau pertidaksamaan yang tepatnya itu yang ini. X tambah 3 kurang dari 16. Yang mana tuh? Yang B. Nah, tadi kita juga disuruh menjawab nilai X-nya berapa. Ini sudah kita jawab. Nilai X-nya adalah kurang dari 13. Nah, tapi kurang dari 13-nya itu juga nggak boleh sampai minus. Kan nggak ada usia masuk SMP minus ya. Usianya berapa ini masuk SMP? Usianya negatif 1 tahun ya nggak mungkin. Atau usianya berapa nih? 0 tahun ya nggak mungkin ya. Atau bahkan usianya masuk SMP berapa ini? 1 tahun Bu masuk SMP ya nggak mungkin juga ya. Meskipun satu kan memang kurang dari 13. Pokoknya yang pantas lah ya. Usianya itu yang pantas untuk masuk SMP. Boleh 12, boleh 11, boleh 10, itu udah mentok deh kayaknya. 10 tahun masuk ke jenjang SMP itu udah paling pinter banget deh kayaknya ya. Oke, jadi sudah terjawab ya Dek ya. Untuk permasalahan ayo bereksplorasi di sini pilihannya adalah yang B, kemudian nilai X-nya adalah kurang dari 13. Oke? Seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan, boleh kamu tanyakan di kolom komentar ya. Nanti Kak Sari bantu jawab. Atau kalau yang mau tanya jawabnya di dalam grup, kamu bisa chat ke nomor ini 081 456 10 9 8 7 0. Kak Sari tunggu. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.